Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang kesepakatan antara Rimuru dan juga Ramirez untuk membangun labirin di negara Tempest. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lain saat ini, Ramirez dan dua bawahannya, yaitu Beretta dan juga Trainee, mereka sedang melakukan suatu rapat. Dan mereka bertiga sedang melakukan diskusi untuk membahas bagaimana caranya agar mereka bisa pindah ke negara Tempest. Lalu Beretta memberikan sebuah ide kepada Ramirez. Beretta bilang kepada Ramirez bahwa Rimuru itu adalah seorang Demon Lord yang sangat baik hati. Dan jika Ramirez memintanya secara baik-baik kepada Rimuru, maka Rimuru pasti akan mengizinkannya. Ramirez yang mendengar itu, dia pun akhirnya menjadi sangat senang. Di sisi lainnya, setelah Gobuemon pergi untuk mengawal Mayor Mel, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke negara Tempest menggunakan sihir teleportasi miliknya. Dan setelah Rimuru sampai ke negara Tempest, Rangga pun lalu melaporkan kepada Rimuru. Rangga bilang kepada Rimuru bahwa ada suatu keributan yang telah terjadi di gerbang barat negara Tempest. Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung bergegas menuju ke sana. Dan setelah Rimuru sampai di sana, Rimuru pun lalu melihat bahwa ada beberapa orang yang terlibat keributan kecil. Dan mereka sampai saat ini masih terus berdebat. Dan Rimuru melihat jika orang itu ternyata adalah Ramirez. Dan Ramirez sedang berdebat dengan para penjaga. Tetapi di sini, Rimuru tidak langsung melerainya, karena Rimuru ingin mendengar tentang permasalahannya terlebih dahulu. Dan Rimuru pun mendengar bahwa Ramirez telah memaksa para penjaga untuk memberikan izin kepadanya, agar dia bisa memindahkan labirinnya ke negara Tempest. Dan Ramirez bilang kepada para penjaga bahwa dia dan juga dua bawahannya adalah orang yang sangat miskin. Dan mereka saat ini tidak punya tempat tinggal. Tetapi para penjaga lalu memberitahu Ramirez bahwa hutan Jura saat ini adalah wilayah kekuasaan dari tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru. Dan Rimuru telah diakui sebagai salah satu dari seorang Demon Lord dari Octagram. Dan siapapun yang ingin tinggal di negara Tempest harus meminta izin terlebih dahulu kepada Rimuru. Ramirez yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Ramirez langsung mengancam para penjaga bahwa dia akan menggunakan kekerasan. Dan Ramirez bilang bahwa dia dan juga bawahannya, yaitu Beretta, pasti akan bisa mengalahkan mereka semua. Rimuru yang melihat pertengkaran itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk menghentikannya. Dan Rimuru dengan cepat langsung berpindah ke belakang Ramirez dan menangkapnya. Sedangkan Ramirez yang melihat Rimuru, dia pun menjadi sangat panik. Lalu setelah itu, Rimuru pun lalu melihat bahwa di belakangnya ada sebuah bangunan kecil. Dan di sini, Rimuru pun menjadi sangat bingung. Rimuru bingung bagaimana caranya Ramirez bisa membangun bangunan itu. Lalu Rimuru pun bertanya kepada Trainee
apa yang ingin mereka lakukan dan kenapa mereka membangun sebuah bangunan kecil tepat di gerbang barat kerajaan Tempest. Trainee yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat gugup dan dia pun hanya bisa diam saja. Lalu Rimuru langsung menyuruh Beretta untuk menjelaskan semuanya. Dan karena desakan dari Rimuru, Beretta pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Rimuru. Beretta bilang kepada Rimuru bahwa Ramirez ingin tinggal di negara Tempest. Dan Beretta juga memberitahu Rimuru bahwa mereka telah menyegel labirin mereka yang lama. Dan mereka bertiga telah sepakat ingin pindah ke negara Tempest dan membangun labirin yang baru di sebelah kota. Dan Ramirez juga dengan nada yang sangat sedih bilang kepada Rimuru bahwa jika Rimuru mengusir mereka, maka mereka akan menjadi gelandangan. Bahkan Beretta dan juga Trainee, mereka pun langsung memohon kepada Rimuru dan bilang kepada Rimuru bahwa Ramirez itu adalah seorang Demon Lord yang sangat miskin. Lalu setelah itu, beberapa penjaga gerbang memberitahu Rimuru bahwa Ramirez dan juga dua bawahannya telah membuat beberapa penjaga menjadi tertidur dengan sihir mereka. Rimuru yang mengetahui itu, dia pun menjadi sangat kesal karena mereka telah menyakiti bawahannya. Tetapi Beretta langsung menjelaskan kepada Rimuru bahwa hal itu bukanlah salah Ramirez, tetapi kesalahan dari para penjaga. Karena para penjaga telah mencoba menghina Ramirez. Jadi Beretta terpaksa membuat para penjaga tertidur menggunakan sihirnya, tetapi mereka tidak terluka. Setelah itu, Rimuru juga diberitahu bahwa bangunan kecil yang ada di belakangnya adalah pintu masuk dari labirin. Dan Rimuru yang melihat itu, akhirnya dia pun berpikir bahwa ternyata labirin Ramirez tidak membutuhkan banyak tempat. Dan membiarkan Ramirez untuk membangun labirin di negara Tempest bukanlah masalah. Karena ternyata labirin Ramirez berada di bawah tanah dan pintunya hanyalah sebuah bangunan kecil. Dan itu tidak akan memakan banyak tempat. Lalu setelah itu, Rimuru pun memberitahu Ramirez bahwa hutan Jura adalah wilayah kekuasaannya. Dan semua Demon Lord telah sepakat bahwa untuk tidak saling mengganggu wilayah masing-masing. Dan yang dilakukan oleh Ramirez kali ini adalah suatu pelanggaran. Dan hal itu dapat memicu perang besar antar Demon Lord. Dan Ramirez yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam. Karena yang dikatakan oleh Rimuru adalah kebenaran. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada Ramirez bahwa dia memiliki sebuah ide tentang hal ini. Di sini, Rimuru sangat tahu bahwa negara Tempest akan menjadi pusat perdagangan. Dan para pedagang itu pasti akan membawa pengawal dari berbagai macam petualang. Dan para petualang itu memiliki banyak pekerjaan. Salah satunya adalah memburu para monster. Dan Rimuru lalu bilang kepada Ramirez bahwa ide itu adalah untuk menjadikan labirin Ramirez sebagai tempat untuk para petualang berburu para monster. Dan di dalam labirin ini akan dimasukkan berbagai macam hadiah. Sehingga hal ini akan membuat para petualang akan tertarik dan terus berdatangan ke negara Tempest untuk menaklukkan labirin. Dan nantinya labirin Ramirez akan menjadi salah satu daya tarik dari negara Tempest. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk melakukan diskusi bersama dengan Ramirez untuk membahas tentang masalah ini. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung membuat sebuah pertemuan dengan Ramirez dan juga Departemen Pembangunan Tempest. Dan orang yang menjadi perwakilan dari Departemen Pembangunan Tempest adalah Gobq, karena Gelt saat ini sedang libur.
Dan pertemuan pun akhirnya dimulai. Lalu setelah itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Gobkyū, apakah akan aman jika dia membangun sebuah lorong di bawah Kolosium? Dan Gobkyū langsung menjawab bahwa hal ini kemungkinan akan menyebabkan keruntuhan. Tetapi Gobkyū langsung bilang kepada Rimuru bahwa sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan syarat pembangunan lorong itu jangan tepat di bawah dari Kolosium, tetapi harus digeser sedikit. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Gobkyū bahwa tujuannya sebenarnya adalah ingin membangun sebuah lorong tepat di bawah Kolosium. Karena lorong itu nantinya akan dijadikan sebagai pintu gerbang dari labirin Ramiris. Ramiris yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Rimuru pun menjelaskan kepada semua orang bahwa dia ingin pintu masuk labirin dibuat menjadi semegah mungkin, agar para petualang menjadi sangat tertarik. Dan Rimuru juga meminta Ramiris untuk membuat labirinnya di dalam lorong itu. Ramiris yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena saat ini, ternyata dia sudah memiliki sebuah pekerjaan. Lalu Rimuru bilang kepada Ramiris, jika Ramiris setuju untuk membuat labirin di negara Tempest, maka Ramiris akan diizinkan oleh Rimuru untuk tinggal di Tempest. Lalu Ramiris pun langsung bertanya kepada Rimuru dengan malu-malu, apakah nantinya dia akan diberikan gaji? Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Ramiris bahwa dia akan memberikan gaji kepada Ramiris sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan dari labirin. Ramiris yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Rimuru, berapakah kira-kira pendapatan dari labirin? Dan Rimuru pun mulai memperkirakan jika pengunjung labirin sekitar 1.000 orang, maka pendapatan mereka sekitar 2 koin emas. Ramiris yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang, dan dia bilang kepada Rimuru bahwa dia pasti akan menjadi kaya raya. Dan dia tidak akan lagi dipanggil sebagai seorang Demon Lord yang pengangguran dan juga miskin. Lalu setelah itu, Rimuru pun mulai menyusun kembali grafik desain dari Kolosium. Dan Rimuru mulai menjelaskan kepada Departemen Pembangunan. Tetapi tiba-tiba, Ramiris pun lalu bertanya kepada Rimuru, kenapa ada lahan kosong yang sangat luas dan tidak digunakan? Lalu Rimuru pun langsung memberitahu Ramiris bahwa lahan itu saat ini sedang digunakan untuk menampung para pengungsi dari kerajaan Karion. Ramiris yang mendengar itu, dia pun langsung memberikan saran kepada Rimuru. Kenapa mereka tidak mengusir saja para pengungsi itu keluar kota, sehingga mereka bisa menggunakan lahan kosong itu menjadi sebuah tempat yang lebih berguna. Rimuru yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat kesal. Tetapi Ramiris langsung bilang kepada Rimuru bahwa jika Rimuru mau, maka dia bisa memindahkan para pengungsi itu beserta seluruh bangunannya ke dalam labirin miliknya tanpa perlu merubah apapun. Dan Ramiris bilang kepada Rimuru bahwa dia memiliki sebuah ultimate skill, yaitu skill labirin creation atau dunia mini. Dan skill ini memungkinkan Ramiris untuk melakukan apapun di dalam labirin. Bahkan Ramiris menjadi penguasa tunggal di dalam labirin yang dia buat. Dan dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Dan karena hal inilah, Ramiris akhirnya mendapatkan julukan sebagai penguasa labirin. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Rimuru beranggapan bahwa kemampuan Ramiris adalah kemampuan yang sangat hebat.
Lalu Rimuru akhirnya sadar bahwa sudah sewajarnya Ramirez ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Karena walaupun Ramirez terlihat sangat lemah, tapi tetap saja Ramirez adalah seorang Demon Lord yang sama seperti dirinya. Lalu Rimuru langsung bertanya kepada Ramirez, apa saja yang bisa Ramirez lakukan di dalam labirin. Dan Ramirez pun langsung menjelaskan semuanya kepada Rimuru, bahwa ada 5 keunggulan dari skill miliknya. Yang pertama, dia bisa membuat labirin yang sangat besar sesuai keinginannya. Tetapi untuk saat ini, dia hanya mampu membuat labirin dengan 100 lantai ke bawah. Karena membangun sebuah labirin membutuhkan jumlah energi yang lumayan besar. Dan lantai itu akan dimulai dengan lantai 1 yang paling atas dan lantai 100 yang paling bawah. Yang kedua, Ramirez bisa membangun labirin dalam waktu yang sangat cepat. Dan Ramirez hanya butuh waktu 1 jam untuk membangun 1 lantai. Dan jika itu 100 lantai, maka Ramirez hanya butuh waktu 100 jam. Yang ketiga, labirin yang dibuat oleh Ramirez dapat dihuni oleh para monster dan juga serangga. Bahkan makhluk seperti roh bisa juga menghuni labirinnya. Karena dulunya para roh tinggal di dalam labirin. Dan juga, jika labirin Ramirez ini diisi dengan banyak Magicule, maka hal itu akan secara otomatis melahirkan monster-monster secara alami. Yang keempat, Ramirez bisa merubah semua interior yang ada di dalam labirin sesuai dengan keinginannya. Yang kelima adalah keunggulan paling spesial. Ramirez bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati di dalam labirinnya. Bahkan dulu, Ramirez pernah menghidupkan kembali para petualang yang pernah mati di dalam labirin miliknya. Dan kesimpulannya, para petualang yang mati di dalam labirin bisa dihidupkan kembali. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru tidak menyangka bahwa labirin Ramirez sangatlah mengesankan. Dan kesepakatan pun akhirnya terbentuk antara Rimuru dan juga Ramirez. Dan pembangunan pun akhirnya mulai dilakukan oleh Departemen Pembangunan dan dibantu oleh Ramirez. Dan Ramirez juga terlihat sangat bersemangat. Bahkan saat Rimuru melihat Ramirez menggunakan skill miliknya untuk pertama kalinya, Rimuru pun menjadi sangat kagum. Bahkan Rimuru beranggapan jika Ramirez ini sebenarnya adalah seorang Demon Lord yang sangat hebat. Dan Rimuru pun akhirnya menyerahkan semua pembangunan itu kepada Departemen Pembangunan dan juga Ramirez. Lalu setelah itu, Rimuru pun memutuskan untuk pergi menemui Kurobe. Dan tujuan Rimuru menemui Kurobe karena Rimuru ingin meminta peralatan-peralatan yang cacat kepada Kurobe untuk dijadikan hadiah di dalam labirin. Bengkel Kurobe terletak di wilayah barat Kerajaan Tempest. Dan wilayah ini sudah menjadi wilayah industri. Bahkan di sekitaran wilayah Kurobe, banyak sekali bengkel-bengkel lain milik murid-murid dari Kurobe. Dan setelah Rimuru sampai di sana, Kurobe pun langsung menyambut Rimuru. Dan mereka berdua pun langsung makan malam bersama-sama. Dan setelah makan malam selesai, Rimuru pun langsung meminta Kurobe untuk memberikannya beberapa peralatan yang cacat untuk dijadikan hadiah di dalam labirin. Lalu setelah itu, Kurobe pun mengajak Rimuru untuk masuk ke gudang senjatanya. Dan saat Rimuru sampai di sana, Rimuru pun menjadi sangat terkejut. Karena Rimuru melihat bahwa banyak sekali senjata-senjata yang telah dibuat oleh Kurobe. Tetapi, kebanyakan dari senjata itu adalah senjata khusus.
dan tidak semua orang bisa memakainya, karena senjata-senjata itu terlalu kuat. Bahkan ada juga senjata yang terlalu berbahaya untuk bisa digunakan. Sebagai contohnya, Kurobe telah membuat sebuah armor. Dan armor itu akan secara otomatis menyerap mana dari si pengguna untuk membuat sihir penghalang. Tetapi pada kenyataannya, armor itu adalah sebuah armor yang sangat berbahaya. Karena armor itu akan terus menyerap mana dari penggunanya secara terus-menerus. Sehingga pengguna armor itu akan mati dengan sendirinya karena kehabisan mana. Dan masih banyak lagi senjata cacat yang ada di gudang ini. Setelah itu, Rimuru pun langsung meminta kepada Kurobe beberapa perlengkapan yang cacat dari gudang Kurobe untuk dijadikan hadiah di dalam labirin. Dan Kurobe dengan senang langsung memberikan semuanya kepada Rimuru. Dan perlu diketahui, walaupun semua peralatan ini cacat, tetapi semua peralatan ini adalah peralatan tingkat tinggi dan sangat sulit untuk didapatkan. Jadi barang-barang ini akan cocok dijadikan hadiah di dalam labirin. Sedikit informasi, ternyata Kurobe juga telah mendapatkan sebuah gift dari evolusi Rimuru menjadi True Demon Lord. Dan Kurobe telah mendapatkan sebuah skill unik. Dan skill unik miliknya ini adalah skill Dewa Pengrajin atau Godly Craftsman. Dan karena skill miliknya ini, akhirnya Kurobe pun mampu melampaui kemampuan dari Kaijin. Dan jika Kurobe serius dalam membuat suatu karya, maka karyanya itu pasti masuk dalam kelas khusus. Dan karyanya itu pasti menjadi barang yang sangat langka dan sangat sulit ditemukan di dunia ini. Dan itulah alasan kenapa semua karya dari Kurobe tidak ditunjukkan di depan umum. Karena kualitas dari karyanya sudah berada di level yang sangat berbeda. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan senjata dari Kurobe. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan yang kuat yang bisa menggunakan senjata dari Kurobe. Lalu setelah itu, Kurobe pun bilang kepada Rimuru bahwa ada sesuatu barang yang ingin dia berikan kepada Rimuru. Dan ternyata barang itu adalah sebuah pedang hitam. Dan pedang itu dibuat oleh Kurobe hanya untuk digunakan oleh Rimuru. Dan Kurobe bilang kepada Rimuru bahwa pedang hitam itu adalah karya terbaik miliknya. Dan Kurobe juga memberitahu Rimuru bahwa pedang hitam ini adalah pedang yang sangat berbeda dengan pedang yang lain. Karena saat Rimuru menyalurkan mananya ke dalam pedang ini, maka pedang ini akan terus tumbuh. Dan juga saat Rimuru mengalirkan mananya ke dalam pedang ini, maka pedang ini akan berada di tingkat melebihi tingkat legendaris. Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Kurobe. Dan Rimuru pun menjadi sangat senang. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung pergi dengan membawa semua perlengkapan cacat dari Kurobe untuk dijadikan hadiah di dalam labirin. Setelah itu, Rimuru pun lalu pergi menemui Veldora. Dan Veldora saat ini sedang berada di taman, karena Veldora telah menjadikan taman sebagai rumahnya. Lalu tidak lama, akhirnya sampailah Rimuru ke tempat Veldora. Dan Rimuru bilang kepada Veldora, apakah Veldora mau membantunya. Tetapi Veldora langsung menjawab, jika dia sedang sangat sibuk membaca manga. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Rimuru bilang kepada Veldora bahwa dia memiliki sesuatu ide agar Veldora bisa melepaskan semua auranya. Veldora yang mendengar itu, dia pun langsung fokus untuk mendengarkan Rimuru.
Dan Rimuru pun langsung memberitahu Veldora bahwa Ramirez saat ini sudah pindah ke negara Tempest. Dan Ramirez akan membangun sebuah labirin. Dan di dalam labirin itu memiliki 100 lantai. Dan setiap lantainya akan dijaga oleh seorang bos. Dan Rimuru bilang kepada Veldora bahwa dia ingin Veldora menjadi bos lantai terakhir, yaitu lantai 100. Dan Veldora akan menjadi raja dari labirin itu. Veldora yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Lalu Rimuru memberitahu Veldora jika Veldora setuju untuk menjadi bos lantai 100, maka akan ada bonus yang lain. Dan bonus itu adalah Veldora boleh melepaskan semua auranya di dalam labirin itu. Dan di sana, Veldora tidak perlu lagi menahan auranya. Dan bahkan Veldora bisa berubah ke wujud naganya. Dan Rimuru juga memberitahu Veldora bahwa nantinya akan banyak sekali petualang yang akan menantang Veldora untuk bertarung. Tetapi sebelum itu, para petualang itu akan dilawan oleh para bos lantai yang lainnya. Dan di setiap lantainya ada bos yang akan menjaganya. Dan dengan adanya aura Veldora, maka labirin akan secara otomatis melahirkan monster-monster yang lain. Dan itu akan menambah keseruan dari labirin. Dan Veldora yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung setuju dengan usulan dari Rimuru. Dan Veldora juga terlihat sangat antusias. Keesokan harinya, Rimuru dan juga Veldora pergi bersama-sama untuk menemui Ramirez. Dan saat ini pembangunan labirin masih terus berlangsung. Dan Rimuru melihat bahwa Ramirez saat ini sedang bekerja dengan sangat serius. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung menyapa Ramirez. Dan Ramirez yang melihat Rimuru, dia pun langsung menjelaskan kepada Rimuru tentang kemajuan pembangunan yang telah dia lakukan. Dan Ramirez bilang kepada Rimuru bahwa lantai selanjutnya akan otomatis bertambah sendiri tanpa perlu dia awasi. Dan Ramirez saat ini hanya fokus untuk mendesain interior dari labirin miliknya. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun langsung meminta Ramirez untuk mendesain terlebih dahulu kamar milik Veldora. Dan mereka pun langsung menuju ke lantai 100. Dan saat ini lantai 100 hanya terlihat seperti lahan kosong karena pembangunannya belum selesai. Veldora yang melihat tempat itu, dia pun terlihat sangat jijik. Karena Veldora melihat bahwa tempat ini seperti gua tempat dia disegel. Dan itu membuatnya sangat kesal. Lalu setelah itu, Ramirez pun mulai membuat kamar Veldora. Dan Veldora juga terlihat sangat puas dengan hal itu. Dan tidak lama, kamar Veldora pun akhirnya selesai. Dan Veldora yang melihat itu, dia pun terlihat sangat senang. Bahkan Rimuru juga menyediakan berbagai interior seperti meja, kursi dan juga kasur untuk Veldora. Bahkan tidak ketinggalan, Rimuru juga menyediakan manga untuk Veldora. Dan setelah beberapa hari berlalu, labirin pun akhirnya selesai dibangun. Dan setelah itu, Ramirez pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa di dalam labirinnya ini, dia sudah menyiapkan beberapa alat yang akan digunakan di dalam labirin. Dan dia juga telah membuat item gelang kebangkitan. Dan gelang ini akan digunakan para petualang yang akan masuk ke dalam labirin. Sehingga jika mereka mati, maka mereka akan hidup lagi selama mereka berada di dalam labirin. Dan gelang ini nantinya akan dijual kepada para petualang yang akan pergi ke dalam labirin. Bahkan Ramirez juga sudah membuat save point di dalam labirin, sehingga para petualang akan mudah untuk melanjutkan petualangannya tanpa perlu mengulang dari lantai pertama.
Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat tertarik dengan kemampuan dari Ramirez. Lalu Rimuru bertanya kepada Raphael, apakah dia bisa mendapatkan skill yang sama dengan Ramirez. Tetapi Raphael lalu memberitahu Rimuru bahwa skill milik Ramirez adalah sebuah skill bawaan dari Ramirez, dan skill ini tidak bisa ditiru. Dan skill ini hanya dimiliki oleh Ramirez. Lalu setelah itu, Rimuru pun lalu bilang kepada Ramirez bahwa saat ini adalah saatnya mereka melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan Rimuru dengan cepat langsung memberitahu Veldora bahwa Veldora saat ini sudah boleh mengeluarkan semua auranya. Veldora yang mendengar itu, dia pun langsung berdiri di tengah-tengah lantai 100 dan mengeluarkan semua auranya yang telah dia tahan selama ini. Dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Rimuru pun langsung menggunakan skill pertahanan absolut miliknya untuk melindungi dirinya dan juga Ramirez dari gelombang kejut yang akan terjadi. Dan setelah Veldora mengeluarkan semua auranya, tiba-tiba terjadilah gelombang kejut yang sangat kuat. Dan gelombang itu mulai menghantam Rimuru dan juga Ramirez. Tetapi untungnya, skill pertahanan absolut milik Rimuru mampu menahan gelombang itu. Lalu setelah itu, Rimuru dan juga Ramirez mulai merasakan aura yang sangat padat di sekitar lantai 100. Dan jika orang yang lemah berada di tempat ini, pasti orang itu akan langsung mati. Tetapi untuk Rimuru dan juga Ramirez, hal ini adalah hal yang biasa untuk mereka, karena mereka adalah seorang Demon Lord. Dan setelah Veldora melepaskan semua auranya, dia pun langsung tertawa dan berubah dalam wujud naganya. Dan Rimuru merasakan bahwa saat ini di dalam labirin banyak sekali Magicule yang tercipta karena aura dari Veldora. Lalu Rimuru pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Rimuru berpikir bahwa dengan aura sebesar ini, maka hal ini akan membuat material yang berada di dekat Veldora menjadi material yang sangat langka. Dan Rimuru berpikir bahwa dia akan menyimpan banyak material di lantai 100 agar material-material itu menjadi material yang sangat langka. Dan untuk saat ini, semua rencana dari Rimuru dan juga Ramirez telah berjalan dengan sangat sempurna. Dan mereka telah berhasil menghasilkan banyak Magicule yang telah menyebar ke berbagai lantai. Dan semua ini berkat aura Veldora yang sangat besar. Dan selanjutnya mereka hanya perlu menunggu para monster muncul secara alami. Dan Rimuru sangat yakin dengan Magicule sebanyak ini, maka monster-monster kuat akan terlahir. Keesokan harinya, Rimuru, Ramirez, Beretta dan juga Trainee, mereka menemui Veldora di lantai 100. Dan mereka di sana mulai berbincang-bincang. Setelah itu, lalu Rimuru bertanya kepada Beretta, apakah Beretta sudah bersumpah kepada Guy untuk setia kepada Ramirez saja? Dan Beretta pun lalu memberitahu Rimuru bahwa sebenarnya dia ingin melayani Ramirez dan juga Rimuru. Tetapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Beretta, bukankah hal itu berarti Beretta telah melanggar janjinya kepada Guy? Dan Beretta pun lalu menjawab bahwa dia tahu jika itu sudah melanggar, tetapi dia siap untuk menerima hukumannya suatu saat nanti. Tetapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Beretta bahwa dia akan membiarkan Beretta untuk sepenuhnya melayani Ramirez. Dan Rimuru meminta Beretta untuk bersumpah setia kepada Ramirez. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung memindahkan akses master dari Rimuru kepada Ramirez menggunakan sebuah skill khusus. Dan mulai saat ini, Beretta sudah sepenuhnya menjadi bawahan dari Ramirez. Tetapi,
Jika suatu saat nanti terjadi hal yang genting, maka Rimuru dapat mengaktifkan lagi mode Master Lock, sehingga Rimuru akan bisa memerintahkan Beretta sebagai penciptanya. Ramirez yang mengetahui itu, dia pun menjadi sangat senang, karena mulai saat ini Beretta telah menjadi bawahannya. Tetapi tiba-tiba Rimuru pun memikirkan sesuatu hal, dan Rimuru membayangkan bahwa sebenarnya Ramirez ini adalah seorang Demon Lord yang sangat berbahaya. Karena Rimuru tahu jika semua bawahan yang terikat dengan Ramirez bisa dihidupkan kembali tanpa syarat apapun, maka hal itu akan membuat para bawahan dari Ramirez menjadi abadi. Dan untuk saat ini, memang benar Ramirez masih memiliki 2 bawahan. Tetapi suatu saat nanti, jika Ramirez memiliki bawahan yang banyak, maka semua bawahannya itu akan menjadi pasukan yang tidak akan pernah mati selama Ramirez masih hidup. Dan menurut Rimuru, hal ini sangatlah mengerikan. Bahkan Rimuru juga mengakui bahwa Ramirez ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Dan jika nantinya Ramirez benar-benar melakukannya, maka Ramirez pasti akan bisa membuat pasukannya sendiri, dan dia tidak akan lagi diremehkan oleh Demon Lord yang lainnya. Lalu setelah itu, Rimuru dan juga Ramirez langsung membuat banyak jebakan di dalam labirin. Dan dalam sekejap, mereka pun akhirnya berhasil memberikan banyak jebakan yang sangat mematikan. Bahkan jebakan ini dirancang dengan sangat rapi, dan tidak akan ada petualang yang akan menyadari hal ini. Tapi tiba-tiba, Rimuru pun memiliki sebuah ide. Dan Rimuru pun langsung bertanya kepada Ramirez, apakah Ramirez bisa membuat beberapa lantai memiliki unsur elemen alam, seperti zona api, zona es, dan juga zona badai. Tetapi Ramirez langsung memberitahu Rimuru bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan langsung bilang kepada Rimuru dan juga Ramirez. Dan orang itu bilang bahwa hal itu bisa dilakukan dengan cara menangkap naga-naga yang memiliki unsur alam, seperti naga api dan juga naga es. Sehingga nantinya, labirin yang ditempati oleh naga itu, maka tempat itu akan memiliki atribut alam, seperti zona api dan juga zona es. Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung melihat ke arah orang itu. Dan orang itu ternyata adalah Milim. Lalu Milim langsung bilang kepada Rimuru bahwa dia sudah tahu jika Rimuru dan juga Ramirez sedang melakukan sesuatu hal yang sangat menarik. Dan tujuannya datang ke sini adalah untuk melihat saja. Dan Milim juga bilang kepada Rimuru bahwa dia sangat kesal kepada Rimuru karena Rimuru tidak mengajaknya. Tetapi Ramirez yang melihat Milim, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Ramirez bilang kepada Milim bahwa Milim itu hanyalah seorang bocah yang nakal. Dan Ramirez langsung meminta Milim untuk tidak mengganggu. Milim yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan Milim langsung menangkap Ramirez dengan tangannya. Dan hal itu membuat Ramirez tidak berdaya. Lalu setelah itu, Milim pun bilang kepada Rimuru bahwa dia datang ke sini adalah karena dia sudah membaca undangan dari Rimuru. Dan undangan itu tertulis bahwa Tempest akan mengadakan sebuah festival. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Rimuru memberitahu Milim bahwa sekarang Ramirez akan tinggal di negara Tempest untuk menjaga labirin. Milim yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat iri kepada Ramirez. Dan dia juga bilang kepada Rimuru
bahwa dia juga ingin tinggal di Tempest. Tetapi Ramirez langsung mengejek Milim. Ramirez bilang bahwa dia di negara Tempest memiliki suatu pekerjaan. Dan tidak seperti Milim yang datang hanya sebagai seorang tamu yang nakal. Lalu setelah itu, Ramirez dan juga Milim malah bertengkar. Tapi tiba-tiba, datanglah Shuna membawa makanan pencuci mulut. Dan karena inilah, akhirnya Ramirez dan juga Milim berhenti bertengkar. Lalu setelah itu, mereka pun akhirnya makan bersama-sama. Dan setelah mereka selesai makan siang, Rimuru pun mulai membahas tentang naga yang memiliki atribut alam. Karena sebelumnya, Milim telah menyarankan kepada dirinya untuk menangkap beberapa naga yang memiliki atribut alam. Agar lantai yang ditempati oleh naga itu memiliki atribut alam seperti es, api, dan juga badai. Lalu Rimuru bertanya kepada Milim, jenis naga apa yang harus mereka tangkap? Dan apakah naga yang mereka tangkap adalah True Dragon seperti Veldora? Milim dan Veldora yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Lalu Milim langsung bilang kepada Rimuru bahwa naga yang akan mereka tangkap adalah naga yang levelnya jauh berbeda dengan True Dragon. Dan Veldora pun langsung menjelaskan kepada Rimuru. Veldora bilang bahwa semua ras naga yang ada di dunia ini berasal dari kakaknya, yaitu Veldanava. Dan para naga yang ada di dunia ini bukanlah True Dragon, tapi mereka itu hanyalah naga biasa yang bentuknya mirip True Dragon. Tetapi mereka itu hanya memiliki tubuh fisik saja. Sedangkan True Dragon adalah naga sejati yang memiliki tubuh fisik dan juga tubuh spiritual. Dan dulunya True Dragon berjumlah 4 orang, tapi sekarang hanya tersisa 3 orang, karena kakaknya yaitu Veldanava sudah mati. Dan para True Dragon bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga biasa, karena kemampuannya sangatlah jauh, dan True Dragon bisa dikatakan abadi. Dan Veldora juga memberitahu Rimuru bahwa semua keturunan naga yang ada di dunia ini dapat ditelusuri dari Veldanava. Dan Veldanava dulunya telah memberikan seekor naga kecil kepada Milim. Dan naga yang ada di dunia ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah naga biasa atau Lesser Dragon. Yang kedua adalah Arch Dragon. Naga ini memiliki beberapa unsur spirit dan kekuatannya berada di atas Lesser Dragon. Yang ketiga adalah Dragon Lord. Dragon Lord adalah naga yang tingkatannya melebihi Arch Dragon dan juga Lesser Dragon. Dan mereka ini memiliki unsur spirit yang lebih banyak. Dan naga inilah yang akhirnya memiliki atribut alam seperti elemen api, tanah, es, dan juga angin. Dan karena naga ini sudah memiliki unsur spirit yang kuat, maka naga ini tidak akan bertambah tua. Tetapi mereka ini tidak bisa disebut abadi, karena jika mereka dibunuh, maka mereka akan mati. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Rimuru mengingat bahwa dulunya dia pernah mengalahkan seekor Arch Dragon saat dia menyelamatkan Mayor Mel. Dan menurut Rimuru, seekor Arch Dragon saja sudah bisa menjadi ancaman tingkat bencana. Tetapi Rimuru tidak pernah menyangka bahwa masih ada naga yang lebih kuat dari Arch Dragon. Dan itu adalah Dragon Lord yang memiliki atribut elemen. Dan menurut Rimuru, bahwa seekor Dragon Lord bisa setingkat dengan seorang Demon Lord yang belum bangkit, seperti Clayman. Tetapi Milim lalu bilang kepada Rimuru
bahwa untuk menangkap dan menjinakkan seorang Dragon Lord, hal itu adalah hal yang sangat sulit. Bahkan Milim sendiri mengakui bahwa dia saja tidak akan sanggup untuk menangkap dan menjinakkan mereka, walaupun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Karena menangkap dan juga menjinakkan akan lebih sulit daripada membunuh. Dan para Dragon Lord memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia. Jadi jika Milim memaksa mereka untuk menjinakkannya, maka mereka pasti akan menolak. Dan akhirnya Milim akan terlibat pertarungan dengan mereka. Dan tentu saja Milim tidak punya pilihan selain membantai mereka semua. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Rimuru bertanya kepada Milim, jenis naga apa yang akan dia tangkap? Dan Milim pun lalu memberitahu Rimuru bahwa dia hanya akan menangkap beberapa Arch Dragon yang akan berevolusi menjadi Dragon Lord. Dan walaupun Arch Dragon tidak sekuat Dragon Lord, tetapi ada juga Arch Dragon yang sudah memiliki atribut elemen, tetapi tidak terlalu kuat. Dan itu disebabkan karena mereka akan berevolusi menjadi Dragon Lord, tetapi evolusinya belumlah sempurna. Dan Milim juga lalu memberitahu Rimuru bahwa jika Arch Dragon ditempatkan di dalam labirin Tempest yang memiliki Magicule yang sangat banyak, maka hal itu akan membuat atribut alam yang mereka miliki menjadi sangat kuat. Dan hal itu dapat membuat lantai yang mereka tempati memiliki atribut alam seperti mereka. Karena naga memiliki kemampuan untuk membuat sarang mereka sendiri, sehingga mereka akan mulai melakukan modifikasi terhadap sarang mereka sesuai dengan atribut alam yang mereka miliki. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Rimuru langsung bilang kepada Milim bahwa dia meminta Milim untuk menangkap beberapa Arch Dragon. Dan Milim yang mendengar itu, dia pun berjanji kepada Rimuru bahwa dia akan segera menangkap beberapa Arch Dragon untuk Rimuru. Lalu setelah itu, Rimuru pun mulai mengatur lantai berapa saja yang akan dijadikan tempat untuk para Arch Dragon. Dan Rimuru pun akhirnya telah memutuskan. Lantai 99, lantai ini akan menjadi lantai yang memiliki atribut elemen api. Dan di lantai ini nantinya akan dimasukkan Arch Dragon yang memiliki atribut elemen api. Lantai 98, lantai ini akan menjadi lantai yang memiliki atribut elemen es. Dan di lantai ini akan ditempati oleh Arch Dragon yang memiliki elemen es. Lantai 97, lantai ini akan menjadi lantai yang memiliki atribut elemen petir. Dan di lantai ini akan ditempati oleh Arch Dragon yang memiliki elemen petir. Lantai 96, lantai ini akan menjadi lantai yang memiliki atribut elemen tanah. Dan di lantai ini akan ditempati oleh Arch Dragon yang memiliki elemen tanah. Dan akhirnya semua persiapan pun telah selesai. Dan nantinya para Arch Dragon yang ditangkap oleh Milim akan menjadi pelayan dari Ramiris. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Dan gue juga nggak bakal bosen-bosen ingetin ke kalian untuk selalu dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.